Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Semoga kita bercinta di ridha Allah. Bisa paham? Wahai istriku, sudah kita bercinta. Perlu, perlu. Biasanya kalau perlu itu masalah uang, ya, masalah sekolah, masalah mau ditarik pokok, perlu. Kau masuk pajak kan? Boleh masuk pajak ya, salah pajak. Jadi kalau ada suami yang tidak sholat, lebih kiri ganda daripada punya suami tidak sholat. Maka orang tadi sekampun dari kau dan catatan dari masuk pajak ini sisa pasti di mana, karena kita ini suami istri kata Allah, bukan karena suku, bukan karena keturunan, bukan karena profesi, karena kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah. Dan perempuan yang baik mencari laki-laki suka mendidik dirinya, ya, menyelamatkan dirinya di akhirat, bukan cuma nafkah lahir dan batin. Bisa dipaham? Ya, oleh sebab itu sebentar sudah pesan hadis, ya, atau bisa menulis pasir. Sepotong tidak ada waktunya, ya. Atau nanti diajak kembali. Jadi insya Allah, kalau sudah mulai dibaca hadis setiap hari, maghrib, Quran setiap hari, maka malaikat di Lailatul Mutahharah ini akan turun berduyun dan akan berkah, akan lahir di mana-mana. Semua ekonomi akan berbakti kepada kita, karena kita telah menjadi bosnya yang menentukan rezeki. Penguasa Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah menjadikan alam ini. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla tentang rezeki dan tentang untuk dibelajarkan ya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pendidikan selanjutnya, baik yang muda-muda, kalau mau tidur jangan lupa berwudu. Mohon kepada Allah dengan doa, Allah menjadi syaitan wa yadibana syaitan ma'asatana, dan kita menjalankan sunnah dengan niat mudah melahirkan anak soleh. Saya akan didik ini kalau lahir anak saya dalam Allah. Saya akan didik dalam kekuatan saya menjadikan hidup Nabi. Insya Allah anak itu tidak dijamah oleh setan, karena setan tertutup, dan manakala tidak wudu, tidak berdoa, ketika melakukan sunnah Rasul pada malam, maka setan terlibat dalam hubungan suami istri itu, sehingga anak yang lahir anak sulit dikendalikan karena ada setan terlibat dalam kelahiran anak. Bisa dipaham? Nggak mau cinta kepada apa? Kau cek deh, keaturan.
Yang pertama gurunya adalah ibunya. Al-Madrasah Ula adalah ibunya. Oleh itu, bapak-bapak yang saya muliakan, isilah ibunya itu dengan agama, dengan Quran, dengan hadis, baca dan baca tiap hari. Bikin jadwal khusus baca Quran dan hadis. Kenapa kita sebagai pegawai takut sekali terlambat di kantor, harus cekok, karena terlambat berbahaya bisa dimutasi, bisa dipotong gajian. Tapi untuk Allah, untuk membaca hadis, untuk membaca Quran, kita tidak mempunyai waktu sama sekali. Kita menyampaikan perintah Allah dan Rasulnya. Kita merasa sudah soleh karena pakaian putih, rajin ke masjid. Kita sudah merasa muslim baik karena rajin ke masjid. Tapi otak kita hampir tidak ada kalimat Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita telah mengambil posisi kecemasan. Mari kita harus melawan diri kita. Harus melawan nafsu. Ya Allah, besok saya akan baca hadis. Karena saya yakin banyak perintahmu yang saya tidak tahu. Banyak laranganmu saya tidak tahu. Dan saya takut berjumpa dengan engkau dalam mengatakan yang saya tidak tahu. Allah akan berkata, bukankah saya telah mengutus nabiku? Bukankah saya telah menurunkan wahyu? Bukankah saya telah menurunkan undang-undang untuk hidup? Kenapa kau tidak perhatikan undang-undang saya? Kau lebih memperhatikan undang-undang manusia, undang-undang DPR, undang-undang pemerintahan, daripada saya yang pemerintah yang sebenarnya tidak pernah hancur sama rakyat. Apa jawabannya kita? Kodam itu di hayati, beri suka wajib uang, mobil yang utara, dokongan, ada nih. Apalah itu? Tidak ada lagi gunanya penyesalan di akhirat. Di dunia masih ada waktu. Bisa dipaham? Bisa diamalkan? Bisa diamalkan? Kalau tidak saya tidak mau bicara juga kalau tidak saya diamalkan. Karena apa dulu Pak Burhan? Saya tidak membutuhkan apa-apa ke sini kecuali di bawah. Ini keluarga saya, bumi keluarga saya, dan kita memperbaiki keluarga aku, aku satu ahli kita. Ya dari kita keluarga. Saya tertukar rohanian di KSS. Saya mengamati sudah banyak orang bugis di atas sempadan. Kalau tidak pas sempadan, macet, orang, pacan dengan nak. Dia bangga kalau kepala dengan lampu. Dia bangga dengan kekayaannya. Padahal tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah lahir anak, bapaknya harus berubah pemikiran. Didik itu anak seperti maunya Allah. Apa masalahnya? Dia bisa kasih belajar, akhirnya belajar. Jadi ke masjid ini tempat belajar, sekolah rakyat, sekolah rumah. Masjid itu bukan hanya sholat. Jangan lepaskan anak dididik orang lain. Boleh saja sekolah, tapi saya gurunya dan saya pendidiknya. Saya orang tuanya dan saya gurunya. Nah itu. Ya gurunya. Ya ajarkan. Selama saya mengikuti Allah, itulah pendidikan. Pak, silakan setelah uswatun hasanah. Bagaimana anak mau ngaji kalau anak jarang orang jarang ngaji? Lo kembali dong, orang asal ada yang jarang ngaji. Ini orang tua yang mahlul. Ya, cuma kecelakaan. Macam Asyura, dia kena doakan. Jadi kamu rapat di bawah anak puluh. Allah sangat murka kalau kau memerintahkan yang kau tidak lakukan. Alhamdulillah saya dapat 5 orang, 4 orang sudah selesai hafalannya masih kecil. Saya tidak pernah biarkan mereka cita-cita. Hafal dulu Quran. Kalau saya mengikuti cita-cita, orang di biro. Cita-cita itu akan mungkin tergantung lingkungan. Sebelum itu satu-satunya, pondok ya sama dalam mesin. Makanya saya kurang bertahun. Tapi setelah habis Quran bisa mengartikan, silakan. Quran masuk di dada. Ketika dia Quran jadi bupati, ketika isi Quran jadi camat, ketika isi Quran jadi pegawai, dia akan jujur dan betul-betul jujur. Jadi Quran jadi pedagang, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika tradisi agama, ketika ada sekolah waktu azan kita sholat, jangan sekolahkan di situ, balik ke sekolah. Cari sekolah yang waktu azan dia. Tidak ada gunanya di sekolah dari waktu sumpah sama Pak Gubernur di rumah. Sekolah celaka itu. Itulah yang melahirkan narkoba, karena Tuhan saja di awal. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, tinggalkan sekolah. Tadi saya ceramah di Bulgaria, saya belajar 2000 lebih laki-laki. Cek sholat subuh, 40 nih. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Ya, pertama lurahnya. Mungkin Pak Kapolsek itu juga ya. Kalau kita jadi Kapolsek kan bentuk tanah. Ya, Polsek setengah mati keamanan. Tapi yang penting keamanan kita di akhirat jauh lebih penting daripada keamanan di dunia. Kenapa kita mesti takut kehilangan kerbau? Tidak takut kehilangan iman. Krisis iman jauh lebih penting dijaga daripada keamanan takut kehilangan. Tidak akan ada kehilangan. Kalau kita ada kehilangan rumah, kemungkinan barang itu barang haram yang Allah selamatkan harus hilang. Kalau krisis ekonomi, biasa krisis ekonomi. Tidak mungkin kita hidup kalau ada rezeki. Tidak mungkin Allah manusia namanya memberi kehidupan tidak ada rezekinya. Ada orang keamanan di sini? Tidak ada. Ada kerja banyak. Dari mana dia bisa makan? Pasti ada jalannya. Ya satu sen ada. Yang berisi tidak adalah kehilangan iman. Kehilangan iman semangat untuk mempelajari agama sahabat. Inna Allah juga bisa disokong karena hujan khusus saya sambung di ayat dan saya kaitkan dengan pendidikan. Allah sangat suka suatu perjuangan yang teratur rapi. Jadi mudah-mudahan di masjid ini sudah bisa baca Quran satu orang saja. Setiap sholat 5 rakaat zuhur baca satu ayat sampai ayat 2, 3, 4, 5. Gantian membaca. Kemudian bisa mengaji berdoa. Jadi saya kalau 10 orang naik satu mesti taruh motor enak. Biar buah tinggal. Biasakan. Karena mendalam tadi di masjid pun ada bagaimana dia bekas. Jadi remote taruh jadi. Kalau tidak ada motor ada lemona bicara. Kalau Rasulullah SAW pada kerja kafe pada mereka tahu tahu nih. Yang penting main keluar. Ada dulu namanya sudah meninggal Ustaz Sainon di Makassar. Dia agak kasar ini beliau karena kemarahannya. Boleh rasa pada saya, tahu kemarahan? Punya gini, mati mereka pakai kok. Jadi orang bukan cuma marah tadi. Dia suka, gue season baca nama mengerim, pada mana tuh pada kena lain. Kebetulan kepada lain kalau orang tidak. Nari, lewu-lewu, pacaran ada ya. Kasar tuh tidak curi tutup nih. Waduh ya. Itulah cara. Mudah-mudahan hikmah maulid ini mengenai panitia masjid. Kalau bisa mulai sebentar belajar di dalam terjemahkan. Zuhur ayat 1, maghrib ayat 2, tambah hadis lagi, simpel Quran dan hadis. Depan sini kita akan mudah-mudahan ibu-ibu mendengarkan di luar ada tambahan-tambahan ilmu. Kalau zaman dulu engkau biasa datang ke Guruntak di Semarang sempat tembus di Bone, sempat tembus di Wajo dan beberapa karena zaman sudah masuk kelompok kapital sudah tidak ada lagi suara agama yang masuk di tadinya yang ada Indonesia, SCTP, LCT, dan hampir akhirnya kita tidak tertarik dari mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka. Betul misalnya kami ya kami dibantulah di waktu ta'lamuna inni Rasulullah ilaikum. Falamma zagu azaballahu qulubuhum wallahu la yahdil qawma al-fasiqin. Siapa yang tidak tertarik kepada agama Allah, Allah juga pasti tidak tertarik. Mungkin kita cinta kepada Allah, tapi Allah sudah murka kepada kita. Dan Allah tidak akan pernah memberi hidayah kepada siapa yang masih lebih mengutamakan dunia, lebih banyak waktunya mengurus perut daripada mengurus agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah
Di Quran banyak gelar, ada fasik, ada zalim, ada mukmin, ada muttaqin, ada mujahid. Tapi di kampus cuma ada S1, apa? Dr. Andes, MSc, apa lagi? MA, MDA, PhD. Kalau sudah didapat tidak doktor, tidak ada yang bisa merubahnya. Sekarang dia koruptor. Ya, begitu banyak kita menangkap doktor ya. Tapi kalau jabatan tidak di Quran, bisa kita beriman pagi ini, siang-siang bisa pasti, sore-sore, malam munafik, pagi musyrik, siang Islam lagi. Siapa yang tahu ini? Hanya kita dengan Allah, dengan Tuhan. Dan sebab itu Allah menjadikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siap semua mengamalkan Quran hadis. Amin ya Rabbi ya Rabbuna kamu di benteng utara ini ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami yang ada di tempat ini ya Allah. Jadikan mereka mempunyai firman ya Allah, ya selama kita tertarik ya Allah. Berikanlah kekuatan menjaga bahwa firman dan disebut jauh lebih penting pada yang lain. Ini berdoa ya Allah, kita sudah berdoa kepada Allah. Berceramah itu hanya ceramah, tidak punya kekuatan memberikan hidayah kepada manusia. Laisa alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Kalau manusia bisa berdaya, apa kurangnya Rasulullah tentang dakwah? Ada yang bisa dalamkan doanya tentang Abu Lahab yang keras kepala, yang mencintai anak istiadat daripada kebenaran, maka dia gengsi kalau mengikuti Al-Quran, lebih bangga. Dia tahu kalau ada di nama rokok, ada yang kita bersumber dengan Al-Quran. Jangan nanti dikaya sendiri. Walaupun Isa, Maryam, ya Bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Muhammad. Akan ada nanti nabi namanya Ahmad atau Muhammad. Dan inilah dasar melawan Muhammadiyah. Ya, akan tetapi falamma ja'u bil bayyinati hadza sirrun mubin. Orang tak dapat hidayah mengatakan tidak penting itu hadis, tidak penting Muhammad. Mungkin cuk gendak dia orang ciri begitu mata sirrun mubin. Ada orang begitu kata Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dia akan tertia ya dia memandang begini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekalian terkait dengan pendidikan. Selanjutnya, ومن أسلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. Mereka mengajak kepada Islam. Jadi para pembantu itu adalah wakilnya Allah di muka bumi. Wakil Allah. Kalau dia wakil, mana suka mau wakil Allah atau mau wakil rakyat? Ya, kita harus wakil Allah dan wakil dua rakyat, hal yang benar. Kalau mesin wakil rakyat, tidak ada mesinnya. Semakin makin, semakin Malaysia, semakin kencang. Kalau tidak bisa lagi jalan, dia dakwah mungkin wakil dia. Ya, dia membuatkan semua waktunya. Kalau sudah lumpuh, tetap dia jalan. Dia udah dirutak. Itu sudah usia, tapi mesti memberikan semangat kepada generasi-generasi. Yuriduna yuriduna nur al-qawl wa mahu mutimmu nuri walau kana kabur wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Apa itu musyrik? Paduan. Lebih mengutamakan benda daripada Allah, lebih mengutamakan harta daripada Quran, lebih mengutamakan yang lain daripada itu lain mendoakan Allah. Boleh kita mau cinta kepada anak, boleh kita istri, boleh kita, tapi perdayakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh kita rumah, mampatkan rumah untuk pengajian. Jangan mampatkan rumah domeng. Itu boleh celaka. Mereka pada domeng itu. Itu kan pada ya. Ya, ganti domi menjadi urutan. Maaf, madomi daripada lu, lebaran bukan lu. Madomi. Sudah itu dari seluruh pada banyak sekali itu bukan domi ya. Tapi kalau sudah mulai banyak sekali itu urutan
ilmu itu kamu ya. Kasih dia bukan yang lalu karena kau pakai ayat 2 ayat 5 baca di situ. Jangan mengatakan ustaz di sini tidak ada ustaz. Dia nggak tahu alasannya. Masalahnya ini, wah, bosi menyalah lagi. Kemana dia alasannya? Itu bukan alasan. Itu suara dari iblis melalui mulut kita. Karena dia kasih diberi. Kasih dulu. Toko ini ada orang lain. Dia di TV kemarin. Nah, sudah suara malaikat. Apa bedanya suara itu suara malaikat? Lihat potanya. Allah menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 111. Walau anna nazzalna ilaikum malaikatan wa kallamahum Allah wa asyarna alaihi kulli syai'in wa lam makanu li umuri llahi syawqa. Dia malaikat dan orang mati akan jerawat tidak beriman. Maka Allah mengatakan di dalam firman-Nya, wa kallamahum wa asyarna alaihi kulli syai'in wa asyarna diberikan semua kondisinya oleh Allah. Tidak juga beriman. Ya Allah kasih apa cara apa? Tidak ada motor. Kasih aku motor orang, tidak ada motor kok. Kasih motor orang, tidak ada validasi. Aku boleh beri tidak ada sopir. Aku sopir bosi. Lega. Kau baru nanya kok. Itu berjuang seperti Rasulullah SAW. Ya, ahasban nas wa yatraku. Masa ni kalian mau takut? Sebelum saya uji, disitulah Allah pertemukan orang yang haus kepada cinta kepada agama. Jawab sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, ini proses pendidikan. Didiklah anak itu seperti Al-Quran. Walaupun merdeka ajaran Allah pesan. Qurannya sembahyang. Namun soalnya itu kemudian Musa mengaji. Saya tidak tahu. Namun kasih sekolah dengan wajib pemanataan sembawa dan kita. Kalau sabar ini, boleh dia kalau dia ada kasih dia bagaimana? Yang penting prosedur itu boleh kapan nak? Para kita kolonai, nak boleh kita pemanataan boleh kapan? Kalau itu pelihara, dia juga pasal banyak, jadi berbesar kepada Allah. Begitu mendidik anak. Yang mengatakan, maka kita harus masuk sekolah, teri. Sebenarnya yang boleh terisi. Menangis karena dunia. Tidak pernah menangis karena air mata karena Allah Subhanahu. Lalu jadi, mereka masih ingat pada dia bilang aja ya. Kenapa mesti takut? Kasih itu barang kalau kalian. Alamatnya di sana. Besok kita bisa dapat dari pengalang bersihkan. Bagaimana pedagang yang bangkrut hari ini, besok kaya raya. Bagaimana pedagang yang kaya raya, besok biasalah. Kemiskinan dan kekayaan sama di mata Allah. Yang membedakan kita adalah inna akramakum indallahi. Tak boleh kita ini. Saya ini melihat Ustaz Pak Kiai. Dia bisa menafsirkan Quran iri dalam bentuk positif dan boleh kita iri bisa disukalah karena hartanya banyak dipakai menyumbang masjid. Jangan iri, bukan dua ini berbahaya. Iri memberi motivasi. Ketika kita tidak tahu agama, ketika tetangganya beli mobil, dia beli mobil dong. Iri. Nah, telepon anak, dia tahu di mana masih iri. Ya boleh kita tahu di dia berkata. Ya malu tidak punya harta. Inilah masyarakat jahiliyah. Istilah kalau dia tak mau mengaku namanya berjalan tidak memahami Al-Quran. Tunggu beliau bersyukur. Mudah-mudahan ini nanti sempat bukan jalan. Jangan iri. Kalau salah satu si orang di situ pada neraka, ya ujian. Kamu mau jadi negara, masuk mana kau bilang? Dia macam hebat saya ya. Macam itu macam lu, bagi dia macam itu sih. Kalau ada tamu di luar puasa, tinggalkan itu. Tinggalkan itu tamu. Kalau mau kamar tuh tidak kamar. Apa aja seperti. Kalau saya banyak keadaan ini, banyak tamu. Narapi lorong macam itu macam lu. Jadi perasaan, jadi perasaan tapi dia di sini. Baca Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di dalam hal adullukum ala tijaratin
Saya bisa masuk dalam rumah, baik laki-laki maupun perempuan, hampir bagian oleh matoleh minum kopi makin dekat. Dia bawa pada seorang kamar, maka dia salah sebarang. Jangan saya masuk dalam posisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ya loh. Apa gini? Nanti kembali. Luar biasa. Jadi simpan Al-Quran di atas meja supaya orang tahu bisa baca. Simpan hadis di atas meja. Simpan dalam lembaran tanpa depan, bukan hadis. Kalau masuk Quran. Yang ada para pinjam kota Singapura kemarin di barang nanti. Siapa yang bakal kayak barang nanti? Kemarin nih. Model tempai, model ada. Dia nggak ada sana. Masa bisa beli motor, tidak bisa beli hadis? Bisa beli emas 20 gram, jual banyak kan di hadis. Ya, siap ya? Baru nih, beli lagi beli hadis. Betul kan nih kalau ke Bandung, kalau beli hadis apa? Bahaya kita beli banyak hadis ini, ya? Bahkan dengan emas yang banyak, perabot yang banyak, ditanya dari kampung, makanya itu yang mereka sukses sih. Tidak ada sukses dalam agama. Wa antum mubrihun. Yang perlu ditanyakan pertama, bagaimana anak masa zaman semua bisa mau mengaji itu ukuran sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekalian, apa menjawab Allah adullukum ala tijarah? Apakah aku ingin menyampaikan suatu perniagaan tunjikum min azabin yang bisa menyelamatkan kau dari azab? Allah menawarkan. Nere bongkar atau berpelok ke bangku dangkal yang bisa menyelamatkan engkau. Ya. Kalau dagang biasa, dagang di pasar itu perdagangan yang hanya bisa menyelamatkan dari kelaparan. Kalau ini menyelamatkan dari azab yang pedih. Ada uang, ada teman dakwah. Itu orang beriman boleh bagi sabina, waktu dengan ustaz bicara, biasa ustaz tanya. Ya. Kalau perlu saya ada program menghafal Quran. Kalau waktu sinar ini di Politika saya sudah buka di Kota Baru, ada Sasbazir, ada istrinya, ya bisa lewat telepon, handphone WA, ya ada metode. Silakan nanti catat handphone saya, ibu-ibu daftar namanya, bapak-bapak daftar namanya. Kalau saya masih tinggal di sini besok saya coba ajar bagaimana cara menghafal Quran. Ya besok. Nanti bisa didaftar dulu Pak Rasid dan gimana pada apa itu. Saya sudah pernah buka. Sekarang saya sudah mulai ada laporan supaya ada data bahwa si akan 10 ayat, si dia akan 30, si dia akan 50 bisa dipertuan. Itu namanya karir akhirat. Apa kata Allah? Tu'minuna billah. Berkokoh pada Rasul, jalankan semua sunnah Rasul. Makan sebentar kalau makan jangan ada di sisa nasi, jangan di sisa air, jangan ada di sisa nasi di atas apa kompor masjid. Ya, kalau perlu kasih tinggal plastik dulu baru kasih makanan seperti di Madinah. Mau kota ini rumahnya Allah, ada sekian. Waktu jahil nggak bisa dilihat yang mau berjuang di jalan Allah. Kalau tidak mampu berjuang melawan Palestina misalnya, ini mah berjuang bisa membaca Quran, berjuang bisa membaca hadis. Sekarang kita ditertawai anak istri, kalau kita tertawai kita lakukan. Bagaimana lagi? Dia amwalikum wa anfusikum, modal, kasih modal itu perjuangan. Kasih keluarkan rezekimu untuk beli Quran dan hadis. Keluarkan rezekimu untuk menuntut ilmu sampai di mana saja kehujan. Dia anfusikum, bahkan diri itu kalau perlu. Siapa korbankan diri agama Allah? Bagaimana mau katakan siap? Ketika ada minuman keras tidak hatikan, ketika itu apa-apa lagi bagi orang beriman pasti dia terbunuh. Bukan diri yang tersinggung, tapi iman yang dan ketika dia dihina karena mungkin dia miskin, dia sabar. Dia sabar semua penghinaan karena mungkin mengatakan mungkin saya layak dihina, mungkin ini ujian buat saya, mungkin ini dorongan untuk saya berbakti. Kalau orang tidak beriman, kalau pribadinya diganggu, oh mati. Ini harga diri. Tapi kalau harga diri agama, dia lihat saja orang narkoba dia
Bahlul. Ya nanti di hari kita pertanggungjawaban. Kenapa kau tidak terlibat dari mungkar dan amal ma'ruf dan manusia tidak terlibat keduanya, maka tidak diterima doanya. Inilah bisnis. Dan khairul ikun mutalamun, itu jalur baik jika kau tahu. Narik kau bisa nih, tapi narik kau tidak bisa nih, pasti tidak ada. Makhluk ketinjangan. Jika mau berkorban kalau ada kepentingan. Saya mau jadi jadil, berani berkorban semua orang. Waktu pulangi karena apa? Dari Islam mengorbankan tidak membutuhkan kembali yang dibutuhkan ada rahmat Allah dan dibelalainya. Bagaimana manusia seperti ini kata Allah? Orang semacam ini yang bilakum dulu, yang bagaimana nih dosa? Yang bilakum dosa-dosa yang disengaja dihabiskan oleh Allah dengan sikap pengorbanan dan sungguh-sungguh. Ya. Bapak aja kalau sungguh-sungguh mungkin saya di sini dari kota pagi ke kawah dulu ya itu dari itu lagi kita tahu dari itu pun ya karena bapaknya juga katanya suka pagi berceramah jadi anak itu tidak jauh itu bapaknya itu bapaknya Pak Pasar dulu Pak Pasar saya dengar benteng ini panglimanya siapa tadi? Panglima benteng dulu siapa? Kebusul, menurut tadi informasi saya tadi apa di genteng? Saya tanya Pak Pasir, tidak tahu juga. Kayaknya di genteng ini pertahanan berjuang polisi, betul Pak. Kebusul suka merampok Belanda ya di tengah laut dengan pertimbangan kalau lemah ekonominya pasti kekuatannya menyerang pribumi suku kecil ya. Itu telah dilakukan Rasulullah di zamannya. Ada pasukannya Nabi, ada namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini kerjanya suka menghadap kabilah-kabilah kafir Abu Sufyan. Karena kalau kuat mereka akan mudah menyerang umat Islam. Jadi ada contohnya. Jadi menyerang orang kafir itu juga akhlak Rasulullah. Kenapa kalau kuat kafir dia akan menjadi kuat Islam, akan memasukkan ideologinya sehingga sulit kita bicara agama manakala mereka yang dalam berkuasa. Allah mengampuni saja. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan ke surga. Wa masakin thayyibatan fi jannat. Itu tempat tinggal yang baik. Di dunia ini tidak ada tempat tinggal. Benteng utara ini rumah sementara. Bisa habis setiap saat. Bisa kita tinggalkan setiap detik. Tapi rumah kita ada lagi akhirat. Ibu mau bikin rumah di akhirat enggak? Dia tidak sekarang melihat fondasinya. Dia dibuka hadis. Bangun rumah Allah. Rumah kita di akhirat. Hanya orang kafir yang punya rumah di dunia. Nah dia cuma terus. Dia tak tahu tentang pergi ke mana karena sibuk mengurus rumah. Karena bangga umur kumulana. Umur kumulana mereka berbohong pakai sistem BBN. Dia bangga kalau ada tamu diservis sebagai makanan. Padahal tamu yang berinti adalah tamu orang yang bagaimana agamanya Allah Subhanahu wa taala bisa bertempat di kampung kita. Bisa dipaham? Dan Allah menjanjikan di dalam tempat itu ada mengalir di jannati adil. Jannati adil itu surga adil. Bagi yang suka mengorbankan hartanya, mengurus umat, dirinya, tidak mengenal waktu keringat, ada dasar masuk surga itu. Engkau boleh kata surga adil. Ada memang kelas di surga juga ada kelas, ada Firdaus, ada adil. Jadi Allah sudah tahu ini ada di tempat, ada neraka jahanam, ada hawiyah, yang tidak ada waktu yang mengurus agama, maka siap-siaplah. Yang terakhir, wa ukhra nasrul minallah wa fathun qarib. Selagi lagi tadi kalau suratin, maka itulah tempat yang paling agung. Itu orang beruntung. Yang orang beruntung adalah orang yang mengorbankan hartanya demi jayanya Allah Subhanahu wa taala. Namanya tadi Panglima ini masih dikenal karena dia termasuk sejarah dalam melawan orang kafir. Bukan berarti dilawan, tapi kekafirannya dalam mengkafirkan bangsa kita ini itu yang dilawan sehingga menjadi kenangan yang baik. Pada saat itu kalian, maka Allah akan menolong. Allah suka wafatun dari wafasil mu'min. Berikan mereka gembira yang suka menolong kepada Allah. Berikan mereka gembira, wahai sahabat saya, wahai para ustaz, wahai para ibu yang menghabiskan, yang menyumbangkan, yang menyumbangkan, yang mengeluarkan zakatnya. Kata Allah, berikan
Meyakini yang tidak dilihat bukan persoalan gampang. Meyakini Allah yang gaib, meyakini malaikat, meyakini yang lain bukan gaib. Kalau ini meyakini air, gampang kita belajar dengan ilmu kimia, kita masuk farmasi, kita masuk ke laboratorium. Tapi meyakini Allah yang dilihat susah. Bapak tahu ini? Warna apa ini? Kalau saya sembunyi, warna apa tadi itu air? Bisa dibayangkan ya? Kalau sudah lihat Allah berkaitan Allah. Kenapa bisa yakin? Ketika bisa yakin, karena tidak masuk, tidak busuk, benar-benar. Yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu al-mayyit. Wahai orang yang telah mengaku dirinya beriman, qulu asalullah, jadilah penolong-penolong agama Allah, jadilah terlibat, kerotkan keringatmu bagaimana masyarakat bisa mengenal Allah. Bikinlah proyek-proyek yang bisa mengenal musyawarah, jangan cuma proyek jabatan saja untuk pabrik minyak yang kita tunggu-tunggu. Bikin proyek sehingga kita meninggal, kita didoakan oleh orang-orang yang mengenal Allah karena kita. Rasulullah 23 dunia berubah. Mari, apalagi kita ini sudah ada yang mengenal Allah karena kita. Kita bisa mengajak orang-orang rantau ketika ajar dalam mengenal Allah. Maka ayat selanjutnya, kama qala Isa bin Maryam al-Hawari, sebagaimana Isa berfirman yang berkata, man ansarullah, siapa yang ingin menjadi penolong agama Allah, siapa yang ingin mengorbankan waktunya belajar agama, siapa yang ingin belajar untuk dakwah, siapa yang ingin mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya untuk tegaknya agama, maka Hawari mengatakan, nahnu ansarullah, kami siap untuk menolong agama Allah. Begitulah orang-orang yang berhidayah. Ustaz, kami siap meninggalkan istri 2-3 tahun demi agama Allah. Kami siap meninggalkan pekerjaan demi agama Allah. Kalau kepentingan kami dalam mengurus agama itu memang cita-cita kami. Istri kami biarkan Tuhan yang atur, anak kami biarkan Tuhan yang jaga. Saya tidak bisa menjaga kecuali Allah Subhanahu. Tapi dari perbedaan aja dari harus kasih dari enak. Masuk pada iya oleh salah, tapi meninggalkan Tuhan itu berlulus kasih. Dia kamu itu kasih. Ya, ini adalah bahasa orang yang tidak beriman. Ansarullah fa'amanu tinggal di Israel wa kafaru ta'ifah wa yadzina amanu ala adwani wasbahu salihin. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mental yang dibangun oleh Rasulullah adalah mental tauhid. Kekuatan mental itu kuncinya ada di sholat tahajud. Kalau tidak, siapa yang sering sholat tahajud? Siapa yang suka sering sholat subuh jam 5 pas waktu jam 4 jam 6 jam 7, ada juga jam 7 ya? Ya Allah, ya Allah. Jadi kalau mau mendidik mental yang baik, jam 9 harus tidur. Matikan televisi, matikan. Termasuk juga sebenarnya matikan lampu, ada kekuatan. Ya, matikan lampu jauh lebih bagus kalau kekuatan fisik dalam ilmu kedokteran. Tapi itu mereka nama abojok. Jadi kalau semua lebih aman daripada sasar kimia, autan dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru berdoa, bangunkanlah saya jam 3, pas jam 3 pasti ada bukan. Pas jam 3.00 atau jam 4.00 pasti ada. Insyaallah, coba sebentar. Bukan lagi kita yang mengumumkannya, tapi Tuhan sudah terlibat. Entah melalui pegawainya. Bangun. Kadang kita bangun. Dia pernah hadir di sini. Ketika bangun, jangan lagi berdiri. Tarik nafas. Jangan langsung bangun, ini potensi drop. Biarkan dulu. 2 detik. Baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatna wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah pada dokter.
Dia lagi nama bukti bacakan itu di mana kotor nasi goreng lewat ya. Dan kalau perlu tinggi sedikit rumah itu 2 kali 3 atau 4 untuk sini aja di kamar lah. Karena itu kalau nggak kesekian untuk sholat tahan simpan Quran, simpan sejarah supaya Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kau bisa ada itu. Ar-Rahmanir Rahim. Supaya foto kau dan kalau ada yang kamu kecilkan suara ya sampai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Suami tahajud, istri tahajud, anak tahajud, insyaallah insyaallah. Hadirin waduh. Sudah surga dunia. Si bagi menyapa di bawah tinggi. Maka sini hati tak pada kasih. Ya, wajib hadiah kami itulah nampak wajib. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aku terima kasih. Sejak dia menjawab, ya tak? Kata kau, assalamualaikum. Masih bapak mau meninggal ya? Maaf kau. Tetap masih lo operasi dia kena ini lo dibantu dari itu berapa kali tidak usah langsung berwudu sujud ya Allah orang tua saya mau dioperasi saya tidak mampu jawab insyaallah mungkin saya akan dokter karena doa diterima akibat daripada doa hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu. Ada terima sehat itu jadi benar-benar dokter dia sehat. Masalah bisa selesai dengan 2 menit, tidak perlu lagi bawa ke Singapura untuk operasi. Kalau yakin kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi Quran. Inna Allah la yastahi an yadriba madalan ma ba'udan fama fawqaha wa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Insyaallah dalam penelitian biar tumor proses menari akan mengecil tumor itu dan akan di-scan hilang itu akar-akarnya. Jadi kalau ada suka sakit-sakitan, cedek-cedek merasa ulu, merasa bobok, apa ada penyakitnya, berarti kemungkinan orang itu jarang mengaji. Ya, coba periksa. Bapak ini tuna, kolesterol ini, gula ini, paru-paru ini. Orang yang suka sholat subuh, insya Allah dia mengatakan kosong karena ada oksigen yang ada di dalamnya. Ada samure kosong kan tidak ini, para untuk masuk ke sumber masih mati sering. Jadi tak usah. Coba ke dokter pasti dia bilang keluar subuh, dia tidak bilang di sholat, keluar subuh dapat oksigen. Ada sebab sakit gula nggak? Coba tahajud karena ada terbakar pada beras keringan. Jangan pakai masalah kalau tahajud. Biarkan dia berkeringat karena di situ keringat akan ada pengobatan tersendiri. Ya, ya. Siapa yang suka tegang kalau tahiyat akan lancar darah. Ya, siapa yang suka sholat pusat perhatian itu akan mendidik juga kepada pusat perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu yang perhatian mas kalian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita mendidik anak. Jangan serahkan kepada orang lain, jangan serahkan kepada guru, jangan kita yang didik. Kalau kita kurang ilmu, tidak cari ilmu. Saya pergi mencari ilmu untuk saya mendidik anak saya. Masa orang lain lebih tahu mendidik daripada saya? Sebagaimana ajaran Rasulullah SAW. Saya didik mental, jangan dia pegang Quran, pegang hadis. Yakin dia memegang Quran pasti untuk pulih. Ujalan-jalan patut untuk mati. Tinggal kena beli, tetap dia istiqamah. Dikasih amanah dijalankan dengan baik, dikasih amanah diperjuangkan dengan baik. Dia bukan takut kepada manusia, bukan dipikul dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pada akhirnya hatinya si Bapak Ta'ala mengingat Allah. Sehingga ketika dia meninggal dunia, dia mulai mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak ibu sekalian, mari kita mohon doa kepada Allah. Kita merenung sedikit kepada Allah. Kita telah terlanjur diciptakan oleh Allah dan kita akan diminta
So ingat Allah akan jatuh pada hari ini. Dan semua diminta pertanggungjawab. Kita sudah terlanjur hidup. Dan tidak ada lagi matinya. Yang mati itu binatang, yang mati itu ikan, yang mati itu pohon. Kita baru masuk fase kedua yang dalam pasar dikubur. Dikubur masuk ayat pengadilan. Adalah kecelakaannya kalau kita diakini. Dan kita akan dibakar sepanjang masa atau kita mendapatkan rahmat sepanjang masa. Tidak usah khawatir di dunia kalau kita tidak punya bau, tidak punya pakaian, tidak punya kendaraan, makanan sederhana. Di akhirat barang kita mau makan anggur, makan minum susu, kolam susu akan diberikan di akhirat. Kita akan diladeni 72 bidadari, ya, 72 bidadari, dan kita bisa kemana-mana. Tidak perlu lagi naik motor box, tidak perlu lagi kunci motor. Kita naik timbang pergi menengok. Saya mau pergi sahabat Ustaz D, saya mau pergi Ibu Aisyah, dan kita lihat situ, kita lihat dulu kita bekerja dari juga di dunia, seperti jika ada profesi masing-masing, atau pergi dari tetangga. Kemana kita dulu lihat itu? Teman yang lama dulu yang suka posisi itu, baik cara disebut apa? Aduh, jadi setan itu tidak kelihatan sekarang, dia tidak, tapi dia tidak boleh kita. Bisa dipaham? Ya, silakan catat handphone saya 0813 420 86 sekali. Saya ada yang bawa handphone, ada yang shooting ya, silakan 0813 420 86 atau bisa kita sama Bapak Hasil atau istrinya, atau di mana saya bermarah sebentar, atau Pak Nasi ya. Besok saya pergi ke tempat lain, sehingga data yang saya sudah dapat sudah lebih 200 jemaah yang saya sudah ambil handphonenya, dan saya akan nanti mengajarkan lewat media, belajar nanti. Silakan buka video call, kita manfaatkan media-media untuk kebaikan, jangan hal-hal yang lucu-lucu saja untuk kebaikan. Dengan apa yang disebut bukan kemarin, apa yang berdoa ini, kalau saya bapak-bapak di muka ini, kira-kira kuning tadi, Pak kita mata boleh, mata ada kawan mata deh, mata ada ya. Oke mana nih Pak berjalan ini, jadi ibu-ibu depan ya 10 tahun lah ya, ya masih ada, boleh isi masuk kami jiwa dan ajaran Rasulullah, mudah-mudahan menjadi kenangan di dalam umat. Ya Allah berikan kekuatan